Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di minggu pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam ibadah. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 7 November 2021, yang terambil dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerinduan, kami menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan mengantar kami memasuki minggu hari ini. Kami bersyukur bahwa ada kesempatan bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami akan membaca bahagian firman-Mu. Roh Kudus berkati kami, firman-Mu menghidupkan kami untuk berjalan pada kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 4 ayat 1 sampai 17. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua bangsa-bangsa itu. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada seorang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Begitulah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sebuah perkara, maka yang seorang menanggalkan kasusnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepadanya, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua, kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut,
perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku memperoleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di tanah Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah Sang Penebus. Saudara, menemukan orang yang memiliki ketulusan di zaman ini sudah sangat sulit. Apalagi ketika berbicara soal menerima orang lain apa adanya. Manusia terkadang melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Boas adalah tuan tanah yang kaya di Betlehem, petani yang murah hati, yang memperlihatkan kesejahteraan hidup buruh taninya, laki-laki yang sungguh bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Boas diperhadapkan dengan suatu keadaan. Dalam hal ini, seorang janda yang bernama Rut meminta perlindungan kepadanya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab akan hal tersebut, maka ia tahu bahwa sebelum dirinya masih ada yang lebih berhak akan hal itu, tidak lain adalah seorang kerabat yang lebih dekat. Katakan saja si A. Awalnya si A menerima, namun ketika si A mendengar bahwa Rut pun akan menjadi istrinya untuk menegakkan nama suaminya yang telah meninggal, maka ia pun menolak karena bagi si A itu akan merugikan dia. Boas sebagai kerabat berikutnya yang juga bertanggung jawab akan hal itu di depan para saksi, ia menyatakan kesediaannya tanpa hitung-hitungan seperti si A. Boas memberikan perlindungan seperti yang diminta oleh Rut. Boas mengangkat nama, derajat dari keluarga Naomi dan dengan cara menebusnya. Saudara, inilah respons Boas yang dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerah
dan belas kasih-Nya kepada Rut. Di dalam Yesus Kristus, Allah menyatakan belas kasihan dan memberikan pertolongan kepada umat-Nya. Ia menganugerahkan putra tunggal-Nya untuk mengangkat manusia dari dosa dan menyelamatkannya. Yesuslah Sang Penebus dosa manusia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengar cerita tentang Boas yang menebus milik pusaka Naomi. Kami pun tahu bahwa di dalam Yesus kami telah ditebus. Kami yang berdosa, kami yang hina, disucikan di dalam Tuhan dan kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih untuk firman yang diperdengarkan kepada kami. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami sejauh hari ini. Terima kasih Engkau mempertemukan kami di minggu pertama dalam bulan November. Semoga kami bisa menjalani hari kami ini dengan baik. Engkau berkati kami dalam karya, kerja dan pelayanan kami hari ini. Berkati seisi rumah kami, semoga selalu berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang sakit, baik itu anggota jemaat Tamalan Ream pun yang mungkin ikut ibadah ini, yang sedang dalam keadaan sakit, kepadamu kami serahkan. Buatlah mereka yang sakit selalu tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pada saatnya bisa disembuhkan dalam nama Tuhan. Berkati kami dalam menjalani kehidupan sejauh minggu ini. Apa yang baik yang Tuhan kenan kami lakukan. Ajar kami selalu memohon, semoga pandemi ini lalu daripada kami. Kami berdoa, jika ada yang dipertemukan dengan sukacita dalam hari ini, Tuhan ingatkan bersukacita di dalam Tuhan. Jika ada yang berharap, juga berharap di dalam Tuhan. Kami berharap berkati majelis gerejamu dan seluruh anggota jemaat. Kami bersatu padu dalam mengangkat pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan dalam nama Tuhan. Serahkanlah hidup kita selalu kepada Tuhan, maka Tuhan akan merancangkan yang terbaik untuk kita. Salam sehat selalu.